Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dara Apriliani dengan NIM 124012223 dari kelas 2 HPAI. Di sini saya akan melakukan tugas yang dimana disuruh membaca 1 sampai 11 materi. Materi pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pengertian hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya ada pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa, jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian khabar. Khabar secara bahasa berarti kabar, berita atau informasi. Sedangkan secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya seperti afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'rir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengertian asar. Secara bahasa, asar berarti bekas jejak. Sedangkan secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in. Kadang digunakan untuk menyebut hadis juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, man kana mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Sedangkan secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya seperti taraktu fikum amrain, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Ke materi ketiga yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Sedangkan secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadis seperti kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis mutawatir yaitu mangkadzaba alayya mata. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Yang kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkatan baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Sahih, sanad bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak salt, tidak ada ilat. Hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang. Dhaif tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2516. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Terus contoh hadis dhaif, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.
Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Yang keenam, syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan bahasa, syarat berarti ketentuan. Istilah 5 syarat. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa sanad berarti rangkaian, istisyal atau bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Yang kedua, perawi adil. Secara bahasa adalah keadilan. Istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga, perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit adalah kuat hafalan atau akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Yang keempat, tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang atau ganjil. Secara istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Yang kelima, syarat yang kelima, yaitu tidak ada illat. Secara bahasa, illat adalah cacat tersembunyi. Secara istilah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul menerima, ada berarti menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, atau izin. Ada secara istilah yaitu cara menyampaikan hadis, lafal atau makna. Sigot, redaksi seperti haddatsana, akhbarana. Contoh hadis, nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan faballagha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu materi tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa, diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu seperti hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Yang kesembilan, tentang materi ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya, mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahdzib al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud berarti sebab-sebab munculnya. Secara istilah, ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya, laisa minna man ghasyash. Bukan dari golongan kami yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang terakhir yaitu materi 11 tentang takhrij hadis. Secara bahasa, takhrij hadis berarti mengeluarkan atau menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij. Istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, sekian tugas video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti jalan, cara hidup, kebiasaan. Sedangkan secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Kabar. Pengertian kabar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdatul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'rir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Asar, pengertian asar secara bahasa berarti bekas atau jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, man kana mustannafal liyastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua yaitu dalil keujian hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk, sedangkan secara istilah hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain, kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga itu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Istilah proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah kualifikasi, hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah yaitu kualifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih yaitu sanad bersambung, rawi adil dan dhabit tidak ada illat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih atau hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, hadis sahih berarti syarat atau ketentuan. Syarat berarti ketentuan. Secara istilah ada 5 syarat hadis sahih yaitu yang pertama sanad bersambung. Sanad berarti rangkaian ittisal bersambung. Istilah seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Yang kedua, perawi adil. Secara bahasa adil adalah keadilan. Secara istilah perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Yang ketiga, perawi dhabit. Secara bahasa dhabit berarti kuat hafalan, akurat. Secara istilah perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak saz. Secara bahasa syaz berarti menyimpang, ganjil. Istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada illat. Illat artinya cacat tersembunyi. Tidak ada kecacatan sembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas sanad. Contoh hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh, syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Cara bahasa tahammul berarti menerima, ada berarti menyampaikan. Cara istilah tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, izin. Sedangkan ada secara istilah yaitu cara menyampaikan hadis, lafal dan makna.
Sigat redaksi seperti hadatsana akhbarana. Contoh hadisnya nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballagah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu, atau hadis palsu. Secara bahasa hadis maudhu yaitu diletakkan, dibuat-buat. Secara istilah hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa ilmu rijalul hadis berarti ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikah atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Asbabul wurud secara bahasa berarti sebab-sebab munculnya, sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kepada Nabi kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa takhrij hadis berarti mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pengertian hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau takrir, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aita aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar secara bahasa khabar berarti berita, kabar, informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4344, Tirmizi nomor 2174, Ibnu Majah nomor 4011, Ahmad 3 atau 9 Tirmizi berkata hadis hasan gharib. Asar berarti bekas atau jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, man kana mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua yaitu dalil kehujan hadis dan fungsinya terhadap Al-Qur'an. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk, sedangkan secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu, taraktu fikum amrain, kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadis yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, kuantitas berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh kurang lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis mutawatir yaitu man kana ba'alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih adalah hadis bersambung, rawi adil dan dhabit tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan yaitu berarti seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2516. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dhaif menurut sebagian ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam, syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Secara istilah, ada 5 syarat. Yang pertama yaitu sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, ittisal bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu perawinya adil. Secara bahasa, adil adalah keadilan. Secara istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawinya dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan atau akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang atau ganjil. Secara istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima tidak ada illat. Secara bahasa, illat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya, man shoma ramadhana imanau wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh, syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul yaitu cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, atau izin. Sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal, makna. Sigat redaksi, sigat berarti redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballaghah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis maudhu secara bahasa dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hadis palsu menurut banyak ulama. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu rijalul hadis berarti ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah sikah atau tidak dari kitab Tahdzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Pengertian asbabul wurud menurut bahasa yaitu sebab-sebab munculnya, sedangkan menurut istilah yaitu ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu, diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu.
Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Secara bahasa, takhrij hadis berarti mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu Istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah. Secara bahasa, sunnah yaitu jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu Sallu kama ra'aita maumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar. Khabar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Asar. Pengertian asar menurut bahasa berarti bekas, jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu Qala Ibnu Mas'ud, man kana mustanna falyastana biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil keujian hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk, sedangkan istilah hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu Taraktu fikum amrain kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kataba Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah, sedangkan secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Contoh hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Sedangkan secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelaikan sanad dan perawi. Hadis sahih yaitu sanad bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syadz, tidak ada ilat. Hadis hasan seperti sahih tetapi dabitnya kurang. Sedangkan hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Sanad secara bahasa berarti rangkaian, ittisal bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua
yaitu perawi yang adil. Secara bahasa, adil adalah keadilan. Sedangkan secara istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur, dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan, akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang, ganjil. Sedangkan secara istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima, tidak ada illat. Secara bahasa, illat berarti cacat tersembunyi. Sedangkan secara istilah, tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya yaitu Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, atau membaca. Sedangkan ada yaitu cara menyampaikan hadis. Sigat adalah redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditan faballaghah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang kedelapan yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa, hadis maudhu yaitu diletakkan atau dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu rijalul hadis yaitu berarti ilmu tentang orang-orang atau perawi. Sedangkan secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahzib al-Kamal. Materi yang 10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud yaitu sebab-sebab munculnya. Sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Terus materi yang terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa, takhrij berarti mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij. Istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis berarti secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah. Secara bahasa, sunnah yaitu jalan, cara hidup, atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar. Kabar secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Sedangkan menurut istilah yaitu segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar. Secara bahasa, asar berarti bekas jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in. Kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh hadis asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, man kana mustana falyastana biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi kedua yaitu dalil kehujan hadis dan fungsi terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk, sedangkan secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran.
yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu Taraktu fikum amrain, kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu, sedangkan menurut istilah proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah, sedangkan secara istilah berarti klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya mereka menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkatan baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, rawi adil dan dhabit tidak sah dan tidak ada illat. Hadis hasan yaitu seperti sahih tetapi dhabitnya kurang kuat, sedangkan hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1107. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah. Namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Secara istilah, syarat ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, ittisyal berarti bersambung. Secara istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari guru tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi yang adil. Secara bahasa, adil berarti keadilan. Secara istilah, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur, dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan, akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat yaitu tidak syadz. Secara bahasa, syadz berarti menyimpang atau ganjil, sedangkan secara istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada illat. Secara bahasa, illat berarti cacat tersembunyi, sedangkan secara istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa, tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar atau membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafaz dan makna. Sigat berarti redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa, hadis maudhu berarti diletakkan atau dibuat-buat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu
Hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Yang ke-10 yaitu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud berarti sebab-sebab munculnya. Sedangkan cara istilah yaitu ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang ke-11 yaitu takhrij hadis. Cara bahasa mengeluarkan, menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, atau sifat. Contoh hadis yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah. Secara bahasa, sunnah yaitu jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Khabar. Secara bahasa, khabar berarti berita, kabar, atau informasi. Secara istilah, segala riwayat baik berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatun haqqin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Asar. Secara bahasa, asar berarti bekas atau jejak. Secara istilah, riwayat dari sahabat atau tabi'in. Kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, man kana mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran. Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk, sedangkan secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatas, dan bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amir bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi yang keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas sanad berarti jumlah, sedangkan secara istilah klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad berarti diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh dari hadis mutawatir yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Sedangkan secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelaikan sanad dan perawi. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, rawi adil dan dhabit, tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan yaitu hadis seperti sahih tetapi dhabitnya kurang. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih ataupun hasan. Contoh sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim.
Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih, yaitu yang pertama sanad bersambung. Secara bahasa sanad berarti rangkaian, cara ittisal berarti bersambung. Secara istilah seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi adil. Secara bahasa adil berarti keadilan. Secara istilah perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Yang ketiga perawi dabit. Secara bahasa dabit berarti kuat hafalan atau akurat. Secara istilah perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat tidak syadz. Secara bahasa syadz berarti menyimpang atau ganjil. Secara istilah hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada ilat. Secara bahasa ilat berarti cacat tersembunyi. Secara istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi yang ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada. Secara bahasa tahammul berarti menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah tahammul yaitu cara perawi menerima hadis atau mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis. Sigot adalah redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya yaitu nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis maudhu yaitu secara bahasa diletakkan, dibuat-buat, sedangkan secara istilah hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang kesembilan yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu rijalul hadis adalah ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu yang membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi seperti Muhammad bin Ishaq ada sikah atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud berarti sebab-sebab munculnya. Secara istilah ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kepada Nabi mengucapkan suatu hadis. Kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis? Contoh hadisnya laisa minna man ghash, bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan ketika Nabi melihat pedagang menipu. Materi yang terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa mengeluarkan, menampakkan, sedangkan secara istilah proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita. Materi pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan atau berita baru, sedangkan menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir atau sifat. Contoh hadisnya yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa yaitu jalan-jalan, cara hidup, kebiasaan. Secara istilah segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW yang menjadi contoh dan teladan umat Islam. Contoh hadisnya yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Kabar secara bahasa berita, kabar atau informasi. Secara istilah segala riwayat baik berasal dari Nabi SAW atau selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Contoh hadisnya yaitu afdalul jihadi kalimatun haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Asar secara bahasa bekas atau jejak. Secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in, kadang digunakan untuk menyebut hadis Nabi juga. Contoh asar yaitu qala Ibnu Mas'ud, man kana mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah dari orang yang telah wafat. Materi yang kedua yaitu dalil kehujahan hadis dan fungsinya terhadap Al-Qur'an.
Secara bahasa, dalil berarti bukti atau petunjuk. Secara istilah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, perinci, pembatasan, bahkan pembentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Contoh hadisnya yaitu taraktu fikum amrain, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang padanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Materi ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis. Secara bahasa, sejarah berarti riwayat masa lalu. Secara istilah, proses perkembangan hadis sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga masa pembukuan dan kodifikasi secara sistematis. Contoh hadisnya yaitu kata Rasulullah li Amri bin Hazm fi zakah. Rasulullah menulis surat kepada Amr bin Hazm tentang zakat. Hadis riwayat Abu Daud. Materi keempat yaitu hadis berdasarkan kuantitas sanad. Secara bahasa, kuantitas berarti jumlah. Secara istilah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi dalam tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, mustahil mereka berdusta. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 perawi, lebih dari 3 perawi, tapi belum mencapai mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Contoh hadis mutawatir yaitu ma kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Materi yang kelima yaitu hadis berdasarkan kualitas sanad. Secara bahasa, kualitas berarti mutu atau tingkat baik buruk. Secara istilah, klasifikasi berdasarkan kelayakan sanad dan perawi. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, rawi adil dan dabit, tidak syadz, tidak ada illat. Hadis hasan seperti hadis sahih tetapi dabitnya kurang kuat. Hadis dhaif tidak memenuhi kriteria sahih maupun hasan. Contoh hadis sahih yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contoh hadis hasan yaitu ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Contoh hadis dhaif yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dilemahkan atau dhaif oleh sebagian ulama seperti Al-Albani dalam Dhaif Ibnu Majah, namun maknanya benar didukung oleh dalil-dalil lain. Materi yang keenam yaitu syarat-syarat hadis sahih. Secara bahasa, syarat berarti ketentuan. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad bersambung. Secara bahasa, sanad berarti rangkaian, ittisyal berarti tersambung. Istilah, seluruh perawi dalam sanad saling mendengar langsung dari gurunya tanpa terputus. Syarat yang kedua yaitu perawi yang adil. Secara bahasa, adil adalah keadilan. Istilahnya, perawi memiliki akhlak mulia, menjaga kehormatan diri, jujur dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Syarat yang ketiga yaitu perawi dhabit. Secara bahasa, dhabit berarti kuat hafalan atau akurat. Secara istilah, perawi memiliki kemampuan menghafal atau mencatat dengan baik dan tepat isi hadis yang diriwayatkannya. Syarat yang keempat, tidak syadz. Syadz secara bahasa berarti menyimpang ataupun ganjil. Secara istilah, hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat sanad dan perawinya. Syarat yang kelima yaitu tidak ada illat. Secara istilah, illat berarti cacat tersembunyi. Secara bahasa, illat berarti cacat tersembunyi, sedangkan secara istilah tidak ada kecacatan tersembunyi dalam sanad atau matan yang menjatuhkan kualitas hadis. Contoh hadisnya yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Materi ketujuh yaitu syarat perawi dan proses tahammul wal ada'. Secara bahasa, tahammul menerima, sedangkan ada berarti menyampaikan. Secara istilah, tahammul berarti cara perawi menerima hadis, mendengar, membaca, sedangkan ada berarti cara menyampaikan hadis, lafal dan makna. Sigad berarti redaksi seperti hadatsana, akhbarana. Contoh hadisnya seperti nadharallahu imra'an sami'a minna haditsan fabalaghah. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis dariku dan menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmizi. Materi yang ke-8 yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Secara bahasa, hadis maudhu diletakkan atau diperbuat. Secara istilah, hadis yang dipalsukan dan disandarkan secara dusta kepada Nabi. Contoh hadis maudhu yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Materi yang ke-9 yaitu ilmu rijalul hadis. Secara bahasa, ilmu rijalul hadis berarti ilmu tentang orang-orang atau perawi. Secara istilah, ilmu membahas identitas, karakter, dan kredibilitas perawi hadis. Contoh aplikasinya yaitu mengetahui apakah perawi tersebut
seperti Muhammad bin Ishaq adalah thiqah atau tidak dari kitab Tahzib Al-Kamal. Materi yang ke-10 yaitu ilmu asbabul wurud. Ilmu asbabul wurud secara bahasa yaitu sebab-sebab munculnya. Secara istilah ilmu yang membahas konteks atau latar belakang kenapa Nabi mengucapkan suatu hadis. Contoh hadisnya yaitu laisa minna man ghash. Bukan dari golongan kami orang yang menipu. Diucapkan Nabi ketika melihat pedagang menipu. Materi yang terakhir yaitu takhrij hadis. Secara bahasa takhrij hadis berarti mengeluarkan atau menampakkan. Secara istilah, proses menelusuri hadis dalam kitab induk untuk mengetahui sanad dan kualitasnya. Contoh hadis untuk ditakhrij yaitu istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada wanita. Ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.